Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits At-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Maimun bin Mahran berkata, ketika turun ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai ancaman bagi semua mereka. Salman meletakkan tangan di atas kepalanya dan lari keluar selama 3 hari baru diketemukannya. Yazid Ar-Raqqasi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat yang tiada biasa datang, dalam keadaan yang berubah mukanya. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa aku melihat engkau berubah muka? Jawabnya, ya Muhammad, aku datang kepadamu pada saat di mana Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, dan siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jibril, jelaskan kepadaku sifat jahanam tersebut. Jawabnya, ya, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun, sehingga neraka jahanam itu berwarna merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga berwarna putih. Kemudian 1000 tahun lagi sehingga berwarna hitam. Maka ia hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar penduduk dunia semuanya karena panasnya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan basinya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut Allah dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ke-7. Itulah bagaimana panasnya yang namanya api neraka jahanam tersebut. Kita banyak-banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berlindung dari siksa api neraka. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur, karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam dan perhiasannya besi, dan minumannya air panas campur nanah.
dan pakaiannya potongan-potongan api. Api neraka itu ada mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu ada bagian yang tertentu dari orang laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah kami?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, tetapi selalu terbuka. Setengahnya di bawah dari lainnya. Dari pintu ke pintu jarak perjalanan 70.000 tahun. Tiap pintu lebih panas dari yang lain 70 kali lipat ganda. Maka digiring ke sana musuh-musuh Allah, sehingga bila telah sampai ke pintunya, disambut oleh malaikat-malaikat Zabaniyah dengan rantai dan belenggu. Maka rantai itu dimasukkan ke dalam mulut mereka sehingga tembus ke pantat dan diikat tangan kirinya ke lehernya. Sedang tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada dan tembus ke bahunya. Dan tiap manusia digandeng dengan syaitannya, lalu diseret tersungkur mukanya sambil dipukul oleh para malaikat dengan pukul besi. Tiap mereka ingin keluar karena sangat risau, maka ditanamkan ke dalamnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah penduduk masing-masing pintu itu?" Jawab malaikat Jibril, "Pintu yang terbawah untuk orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat Nabi Isa alaihissalam serta keluarga Fir'aun, sedang namanya Al-Hawiyah. Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim, yaitu ketiga tempat orang-orang Sobiin bernama Sakor. Pintu keempat tempat iblis dan pengikutnya dari kaum Majusi bernama Lada atau Laza. Pintu kelima orang Yahudi bernama Hutamah. Pintu keenam tempat orang-orang Kristen atau Nasrani bernama Sa'ir. Kemudian Jibril diam segan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa tidak kau terangkan penduduk pintu ketujuh?" Jawab malaikat Jibril alaihissalam, "Di dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang sampai mati belum sempat bertobat." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan ketika mendengar keterangan itu, sehingga Jibril meletakkan kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Jibril sehingga sadar kembali. Dan ketika sudah sadar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauanku dan sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawab malaikat Jibril, "Ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Itulah jawaban malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi pertanyaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Apakah ada dari umatku itu yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawab malaikat Jibril, "Ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu.
Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Jibril juga menangis. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang. Kemudian kembali dan tidak berbicara dengan orang, dan bila sembahyang selalu menangis dan minta kepada Allah. Dan pada hari yang ketiga datang Abu Bakar radhiyallahu anhu ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Apakah dapat bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak ada yang menjawabnya, sehingga ia menepi untuk menangis. Kemudian Umar datang dan berkata, Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Apakah dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ketika tidak mendapat jawaban, ia pun menepi dan menangis. Kemudian datang Salman Al-Farisi dan berdiri di muka pintu sambil mengucapkan, Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Apakah dapat bertemu dengan junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ketika tidak dapat jawaban, ia menangis sehingga jatuh dan bangun, sehingga sampai ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Dan di muka pintu ia mengucapkan, Assalamualaikum hai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan itu Ali radhiyallahu anhu tidak ada, lalu bertanya, hai putri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beberapa hari tidak keluar kecuali untuk sembahyang, dan tidak berkata-kata kepada orang, juga tidak mengizinkan orang-orang bertemu kepadanya. Maka segeralah Fatimah memakai baju yang panjang dan pergi sehingga sampai di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam sambil berkata, saya Fatimah ya Rasulullah. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud sambil menangis. Maka mengangkat kepalanya dan bertanya, mengapakah kesayanganku? Bukakan pintu untuknya. Maka masuklah Fatimah, dan ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangislah ia karena melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pucat sebab mukanya karena banyak menangis dan sangat sedih. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, apakah yang menimpa padamu? Jawabannya, Jibril datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka Jahannam, lalu menerangkan bahwa bagian yang teratas daripadanya untuk umatku yang berbuat dosa-dosa besar. Maka itulah yang menyebabkan tangis dan duka citaku. Ia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara masuknya? Jawabnya, digiring oleh malaikat ke neraka tanpa dihitamkan muka, juga tidak biru mata mereka, dan tidak ditutup mulut mereka, dan tidak digandengkan dengan syaitan, bahkan tidak dibelenggu atau dirantai. Ditanya pula, lalu bagaimana cara malaikat menuntun mereka? Jawabnya, adapun kaum laki-laki ditarik jenggotnya, sedang yang wanita ditarik rambutnya. Maka berapa banyak dari orang-orang tua dari umatku yang mengeluh ketika diseret ke neraka. Alangkah tua dan lemahku, demikian pula yang muda, wahai kemudaanku, dan bagus rupaku, sedang wanita mengeluh, wahai alangkah maluku, sehingga dibawa ke malaikat Malik. Dan ketika telah dilihat oleh malaikat Malik, lalu bertanya, siapakah mereka itu? Maka tidak pernah
saya dapatkan orang yang akan tersiksa seperti orang-orang ini. Muka mereka tidak hitam, matanya tidak biru, mulutnya tidak tertutup, juga tidak diikat bersama syaitannya, dan tidak dibelenggu atau dirantai leher mereka. Jawab malaikat, demikianlah kami diperintahkan membawa orang-orang ini kepadamu sedemikian rupa. Lalu ditanya oleh Malik, siapakah kamu wahai orang-orang yang celaka? Dalam riwayat lain dijelaskan, ketika mereka digiring oleh malaikat lalu memanggil, wahai Muhammad. Tetapi setelah melihat malaikat, Malik lupa akan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hebatnya Malik. Lalu ditanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami umat yang dituruni Al-Quran dan kami telah puasa bulan Ramadan. Lalu Malik berkata, Al-Quran tidak diturunkan kecuali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu mereka menjerit, kami umat Muhammad. Maka Malik bertanya, tidaklah telah ada larangan dalam Al-Quran dari maksiat terhadap Allah Ta'ala? Dan ketika telah berada di tepi Jahannam dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata,